warahmatullahi wabarakatuh. Halo, belajar PS angka 109 yuk bersama kelompok kami Rizky Anissa, Anissa Aulia, dan Anissa Agustin. Ada apa aja ya di PS angka 109? Yang pertama ada pengantar, kedua tujuan, 3 ruang lingkup, 4 definisi, 5 karakteristik, 6 pengakuan dan pengukuran, 7 penyajian, 8 pengungkapan, 9 transisi, dan 10 tanggal. Pengantar PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak atau sedekah telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah pada tanggal 6 April 2010. Yang selanjutnya, tujuan PSAK 109. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak atau sedekah. Ruang lingkup dari PSAK 109. Pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyeluruhkan zakat dan infak atau sedekah. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak sedekah yang selanjutnya disebut amil merupakan organisasi pengelolaan zakat yang bentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat infak sedekah. Pernyataan ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapatkan izin dari regulator atau amil yang tidak memiliki izin dari regulator dapat menerapkan pernyataan ini. Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat infak sedekah tetapi bukan sebagai kegiatan utamanya. Entitas syariah disebut mengacu pada PSAK 111, penyajian laporan keuangan syariah. Definisi: 1. Amil adalah entitas yang mengelola zakat yang diatur dalam perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat infak sedekah. Dana amil adalah bagian atas amil, dana zakat dan infak sedekah serta lainnya yang digunakan untuk pengelola amil. 3. Dana infak atau sedekah adalah dana yang berasal dari penerimaan infak atau sedekah. 4. Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat. 5. Infak atau sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik diperuntukkan atau ditentukan maupun tidak ditentukan. Mustahik adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahik terdiri dari A. Fakir, B. Miskin, C. Rikab, D. Gharah, Mu'alaf, F. Fisabilillah. 7. Muzaki. Muzaki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar zakat atau menunaikan zakat. 8. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. 9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Karakteristik dari PSAK 109. Zakat bersifat wajib yang dikeluarkan oleh muzaki kepada mustahik melalui amil atau langsung apabila sudah mencapai haul, nisab, kadar, dan peruntukannya. Karakteristik selanjutnya. Infak atau sedekah merupakan donasi sukarela baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak atau sedekah. Zakat, infak, atau sedekah yang diterima amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Pengakuan dan pengukuran zakat. Yang pertama, penerimaan zakat diakui kas atau aset non-kas ketika diterima. Diterima muzaki sebagai penambah dana zakat jika berbentuk kas sebesar yang diterima dan jika berbentuk non-kas sebesar nilai wajar. Jika tidak tersedia nilai wajar, menggunakan metode nilai wajar sesuai SAK relevan. Pengakuan dan pengukuran zakat. Amil mendapat ujroh dari muzaki di luar dana zakat. Jika penurunan nilai aset non-kas, kerugian ditanggung sebagai pengurangan dana zakat tergantung sebab kerugian. 2. Penyaluran zakat melalui amil diakui sebagai pengurang dana zakat. Dana zakat berbentuk perolehan aset tetap atau aset kelolaan. Pengakuan dan pengukuran infak atau sedekah. 1. Penerimaan infak atau sedekah diterima sebagai kas jika non-kas berdasarkan nilai wajar. 2. Penyaluran infak atau sedekah diakui sebagai pengurangan dana infak atau sedekah berdasarkan A. Jumlah yang diserahkan, B. Nilai tercatat aset yang diserahkan.
Prosesnya yaitu 1. Penentuan jumlah atau persentase sesuai kebijakan AMIL. 2. Penyaluran dilakukan jika AMIL tidak menerima kembali aset yang disalurkan. 3. Penyaluran kepada penerima akhir dengan skema dana bergulir tidak mengurangi dan dicatat sebagai piutang. Selanjutnya, pengungkapan zakat. A. Kebijakan penyaluran zakat. B. Kebijakan penyaluran zakat untuk AMIL dan mustahik non-AMIL. C. Rincian jumlah dana untuk mustahik. D. Penggunaan dana zakat. F. Hubungan pihak berelasi antara AMIL dan mustahik. Pengungkapan infak dan sedekah. 1. Kebijakan penyaluran infak atau sedekah. 2. Penentuan nilai wajar. 3. Keberadaan dana infak sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu. 4. Rincian dana infak sedekah berdasarkan peruntukannya terikat dan tidak terikat. 5. Hubungan pihak berelasi antara AMIL dan penerima dana infak sedekah. Ketentuan transisi. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif. Penerapan secara retrospektif diperkenankan tetapi tidak disyaratkan. Tanggal efektif menurut PSAK 109. Pernyataan ini berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. Penerapan dini diperkenankan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.